Sebuah perjumpaan yang mengesankan, itulah yang terjadi saat tim Kabar-Kabari mendapatkan kesempatan mewawancarai band fenomenal Noah. Tidak seperti biasanya, 4 musisi paling digandrungi kaula muda tanah air, Ariel, Uki, Lukman, dan David bersikap hangat, malah tak sungkan menunjukkan sisi lain dalam pergaulan mereka yang selama ini jarang terekspos media. Tak jarang dalam wawancara selama 60 menit itu, mereka bercanda dan iseng terhadap yang lain, seperti yang dialami Lukman sebagai yang tertua. Pesta ulang tahun meriah ternyata bukan hanya digelar Cut Meriska. Secara bersamaan, musisi sensasional Ahmad Dhani dan Davi, putranya dari Mulan Jamila, juga menggelar pesta ulang tahun yang semarak. Dua pesta di dua tempat terpisah, namun dengan kemeriahan yang sama. Jelang dua pesta meriah, sebuah pemandangan tidak lazim menghiasi rumah Ahmad Dhani di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ya, lihat saja pemirsa, tampilan Mulan Jamila ini. Hanya terbalut kaos dan celana training, pelantun tembang Wonder Woman itu asik mengecat pintu pagar rumah. Dia sharing, bukan Katina. Oh enggak, ini cuma kamu bantu tutupnya doang. Ya jangan dicek, bukan gitu. Lupa deh ya. Bak seorang tukang cat profesional, Mulan luas mengerjakan semuanya dari mencampur cat, mengaduk, sampai menyapukan kuas di dinding kusam itu. Mulan ingin menyulap garasi menjadi venue pesta ulang tahun ke-12 Davi, putranya. Ulang tahunnya Davi. Secara kebetulan pemirsa, saat Mulan Jamila sibuk mengecat dinding rumah Pondok Indah, Ahmad Dhani rupanya juga tengah mengecat dinding vilanya di Puncak Bogor. Ia seakan kompak dengan istrinya dan sama-sama mahir mengecat. Jika Mulan menyiapkan pesta ultah Davi di Jakarta, Dhani rupanya mempersiapkan pesta ulang tahunnya yang ke-43 di Bogor. Tidak hanya mengecat, Dhani juga membongkar koleksi ukiran kayu jati antik sebagai dekorasi pesta. Dhani sibuk, Mulan sibuk, lantas di mana si kecil Syafia Ahmad? Syafia rupanya tengah bermain air di wahana waterpark bersama pengasuhnya. Dan seperti biasa, Syafia selalu lucu dan menggemaskan. Meski belum bisa berenang, tetapi Syafia sudah nekat berlatih di tempat yang lebih dalam. Sepertinya nyali nekat bapaknya ikut diwarisi Syafia. Jangan, aku nggak berani dia. Coba, mungkin bisa, aku bener. Bisa, dia bisa. Enggak mau dia. Nggak mau ke bawah. Lompat lagi. Ya Allah, nih anak berani banget ya. Gak ada takut-takutnya. Ya, iya. Anaknya berani. Anaknya biasa. Jelang siang, Mulan selesai mengecat seluruh dinding garasi. Sulit dibayangkan, semua itu berkat sentuhan tangan seorang penyanyi pop, Mulan Jamila. Ruang garasi telah resmi disulap menjadi tempat pesta. Dan tak lama, teman-teman sekolah Davi berdatangan, sementara Mulan telah selesai berdandan.
Pesta di Jakarta selesai, Mulan dan ketiga anaknya bergegas berangkat ke Puncak Bogor meramaikan pesta ulang tahun Ahmad Dhani. Di sana Mulan pun langsung masuk dapur. Apa nih? Ada udang bakar. Wis. Western. Dhani mengumbar kekecewaan karena omelet pesanannya tidak disajikan secara cepat. Alhasil, Mulan dan putrinya Tiara sempat salah tingkah. Nggak bisa. Omelet tidak gitu caranya makan. Jadi kalau orang mau makan, harus boleh. Itu pelajaran buat gue, Bella. Setelah semua kekacauan itu, akhirnya pesta ulang tahun Ahmad Dhani ke-43 pun digelar secara meriah. Puluhan sahabatnya hadir, tampak pula Maki, personel band Ungu. Semakin malam, suasana semakin meriah. Hentakan musik dan berbagai menu hidangan menghangatkan malam ulang tahun musisi legendaris tersebut. Pesta sejatinya hanyalah imbuhan, dan ulang tahun bukanlah nostalgia, melainkan momen untuk meniti hidup yang lebih baik lagi. Sementara itu, kabar menarik muncul dari vokalis Noah, Ariel. Kekasih Sofia Lachuba itu pamer kehangatan bersama Uki, Lukman, dan David. Seperti apa gaya canda tawa Ariel bersama Noah? Sebuah perjumpaan yang mengesankan, itulah yang terjadi saat tim Kabar Kabari mendapatkan kesempatan mewawancarai band fenomenal Noah. Tidak seperti biasanya, 4 musisi paling digandrungi kaula muda tanah air, Ariel, Uki, Lukman, dan David bersikap hangat, malah tak sungkan menunjukkan sisi lain dalam pergaulan mereka yang selama ini jarang terekspos media. Tak jarang dalam wawancara selama 60 menit itu, mereka bercanda dan iseng terhadap yang lain, seperti yang dialami Lukman sebagai yang tertua. Justru saya yang sering dicandain. Saya bawaannya serius kalau lagi kerja. Tapi hampir semua sih kadang-kadang ya. Jadi kayak saling mengimbangi aja. Kadang saya suka dituakan. Tapi kadang-kadang saya juga butuh mereka loh. Jadi nggak karena saya tua jadi saya tua. Oh bukan. Enggak kok. Bukan berarti saya tua saya keriput ya. Ya kadang-kadang butuh butuh pendapat mereka banget gitu. Akrab dan jenaka, begitulah aslinya relasi antar personel Noah. Salah satu kejadian menarik adalah saat mereka ditemani tim Kabar Kabari menyaksikan untuk pertama kalinya video klip baru untuk lagu Recycle berjudul Menunggumu. Ariel, Uki, Lukman, dan David tampak serius menyimak setiap scene dalam video klip itu. Tuh, dia marah rambutnya warna merah. Intinya gitu. Secara konsep ini bagus gitu. Jadi tinggal menunggu pengaplikasiannya aja gitu. Pas lihat hasil akhir tadi oke, persis sama seperti yang dikonsepkan. Alhamdulillah. Nice. Bagus, unik ininya ya, dari ceritanya juga jarang bikin kayak gitu surrealis namanya ya. Ya, Surreal. Ya, surreal. oh ya. Seperti kayak gitu. Dali. Aku mau putus sama kamu. Nembus waktu. Kalau lo emang bisa ngabulin permohonan gue mohon bikin gue hilang dari sini. Di tengah seretnya variasi genre perfilman tanah air, kini sebuah film baru muncul menawarkan angle tema yang unik dan menarik. Ya, inilah film berjudul 7 Hari Menembus Waktu yang menyajikan unsur komedi sekaligus fantasi futuristik. Sumpah asli. Boring banget hidup di tahun 94. 30 menit sudah saya Desi Bauman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus Kabar Kabari setiap hari Sabtu pukul 11 hanya di RCTI Semakin